Apa itu berkat 100 kali lipat? Ya, dari penaburan benih yang menghasilkan buah 100 kali lipat. Matius pasal 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Ya, jangan kita menjadi bebal. Sekalipun kita mendengar dan tidak bisa mendengar. Itu ada firman Tuhan, hati menebal. Dan sekalipun melihat tidak bisa melihat, dan sekalipun mendengar tidak bisa mendengar. Ya, jadi benih yang ditaburkan di tanah yang baik akan menghasilkan buah 100 kali lipat. Itu lihat tabernakel. Ya, 100 kali lipat itu ruang Maha Kudus, 60 kali lipat itu ruang kudus, dan 30 kali lipat itu halaman. Nah, berarti dia menjadi satu bangunan kemah suci. Itu satu bangunan baik Allah. Nah, mengapa terjadi hal ini? Ya, karena dikatakan penaburan benih di tanah yang baik, mendengar firman dan melakukan. Ya. Kalau kita hanya mendengar tidak melakukan, tidak menghasilkan buah yang 100 kali lipat. Jadi itu praktiknya. Kalau kita mau seperti Ishak, ya dia menabur lalu mendapat berkat buah yaitu 100 kali lipat. Harus kita mendengar firman Tuhan dan kita harus melakukannya. Ya. Jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi bahwa Yesus adalah gembala yang baik dan kita harus melakukan. Apa yang kita lakukan tadi? Kita harus membutuhkan makanan yang rohani. Ya, kalau bisa setiap saat waktu, ya selalu ingat makanan kita yang rohani. Jadilah kita menjadi anak baik. Ya, selalu kita menangis. Saya butuhkan Tuhan, firman-Mu. Ya, tolong berikan aku supaya aku bisa puas, menjadi kenyang. Ya, di dalam kebutuhan rohani. Jangan hanya kita cari supaya kita kenyang, puas, perlu kita makan yang jasmani. Ya. Lebih lagi harus kita itu yang kita minta yang disenangi Tuhan. Supaya kita bisa mendapat kenyang dan puas. Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berarti kita harus memiliki hati yang lapar dan haus. Bagaimana orang yang secara lahiriah yang mengalami dahaga, yang mengalami lapar, berarti dia selalu pergi mencari di mana ada airnya, di mana ada makanannya. Ya, begitulah kita. Ya, kalau kita juga memahami bahwa kita menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berarti kita sungguh-sungguh mencari. Ya, itu sebabnya ada firman Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, jadi kita harus cari, harus kita minta, lalu kita harus mengetuk pintu. Artinya kita harus menggerakkan hati Tuhan melalui kita juga bersungguh-sungguh bertekun dalam itu mengikuti Tuhan melalui ibadah-ibadah. Nah, jadi kalau kita menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berarti kita sudah mendengar kalau saudara mau beroleh buah 100 kali lipat, memiliki iman yang sempurna, saudara harus benar-benar bertekun, mencari dan meminta dan mengetuk pintu. Artinya kita usahakan lebih banyak, kita juga berikan waktu bersekutu dengan Tuhan melalui doa penyembahan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Disitulah kita akan beroleh kepuasan, kenyang. Itu tadi yang dikatakan buah yang 100 kali lipat. Itu yang dikatakan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kalau kita menjadi kenyang dan puas, bagaimana tanda-tanda orang yang sudah beroleh kenyang dan puas di dalam Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan?
Tidak lagi mencari kepuasan dunia, hiburan daging, keinginan daging. Ya, bukan itu lagi yang dicarinya. Tetapi itulah yang menjadi ya tanda-tanda orang yang juga sudah menerima kepuasan di dalam surga. Ya, tidak lagi yang menjadi yaitu menjadi persoalan dalam hidupnya. Ya, kalau hal-hal dunia, ya mungkin hal dunia yang kita butuhkan, ya tidak menjadi pusing, tidak menjadi pening. Ya, kalau ada sesuatu yang kita butuhkan, mungkin pakaian kita, sepatu kita, atau ada yang mau kita makan yang enak, tidak menjadi persoalan. Kalau ada, terima kasih. Kalau tidak ada, syukur dan terima kasih. Itu orang yang tanda-tanda yang sudah beroleh hidup puas di dalam surga, yang sudah menerima yaitu buah 100 kali lipat, memiliki iman yang sempurna. Berarti kalau saudara masih mempersoalkan, bisa saudara ngamuk, marah, tidak memenuhi kemauan, keinginan, harus kita sadar, berarti saya ini belum beroleh kepuasan di dalam surga. Berarti saya harus meminta kepada Tuhan, berikan aku hati yang lapar, berikan aku hati yang haus Tuhan akan kebenaran firman. Itu yang menjadi pergumulan kita malam ini. Ya, kalau belum sampai kita diberikan Tuhan hati lapar dan haus, aduh, itu makanya menjadi kita pening persoalan. Seperti besok menjadi persoalan bagi kita, ya, sehingga kita bikin alasan tidak mau ikut ibadah doa puasa. Nah, itu tanda-tandanya. Ya karena ya belum mengalami puas dalam surga. Orang yang sudah pernah mengecap kebaikan, yang sudah pernah mengalami kepuasan dalam surga, dia terus mengikuti, terus dia juga membutuhkan. Cobakan di mana ada restoran, di mana ada rumah makan yang pernah kita nikmati begitu enaknya, begitu sedapnya makanan di sana, selalu kita teringat. Coba contoh di dekat kita, karena yang sering kita yang sering kita juga beli di daerah kita ini, mungkin pecel lele atau sate. Di mana pecel lelenya atau satenya yang enak, pasti kita akan kembali ke sana, karena kita sudah pernah mengalami enaknya, puasnya. Demikian kita dalam Tuhan. Mengapa orang malas tidak gereja, tidak ibadah? Tidak pernah mengalami kenyang dan puas di dalam Tuhan, karena tidak memiliki hati lapar dan haus, tidak meminta kepada Tuhan. Dia biasa saja datang ke gereja, ya sebagai formalitas, bahwa saya sudah disebut orang Kristen. Bukan itu. Ya, jadi kita usahakan sampai kita mengalami kepuasan, kenyang, ya di dalam makanan surga. Amin. Ya, itulah kita. Ya, ini yang menjadi kerinduan saya Tuhan. Saya ingin supaya saya menjadi puas, ya dalam makanan surga. Ya, saya serahkan hidup saya, berikan hati saya ini terus lapar dan haus, selalu membutuhkan Tuhan, membutuhkan firman Tuhan dalam hidup saya. Itu sebabnya jangan kita acuh tak acuh, ya, di dalam mendengar firman Tuhan. Ya, kalau saya dulu dari awal sampai akhir tidak ada lepas Alkitab saya di dada saya. Sudah saya pegang begini. Ini Ibu Gembala tanya. Dari awal sampai akhir tidak lepas, dan juga satu pulpen dan satu buku. Ya karena saya juga tahu bahwa ini makanan yang bisa memberikan aku puas, kenyang. Sehingga hasilnya, ya, ada setahun, ya saya tidak pernah melihat bagaimana merek uang itu. Ya, tidak menjadi persoalan. Ada uang, tidak ada uang, ya tidak menjadi masalah, ya dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, tidak. Juga di mana saja pergi, tidak berpatokan kepada uang. Ya karena sudah pernah kita mengalami bagaimana makanan rohani yang bisa memberikan kita puas, ya bisa kita menjadi kenyang, sehingga kita tidak lagi menjadi persoalan. Ya kalau ada, ya terima kasih, kalau tidak, ya syukur dan terima kasih, itu saja. Nah, itu yang menjadi keberuntungan kita kalau kita ya sampai kepada iman yang sempurna, sehingga ya tidak pernah kita bersungut menutup hati, tidak. Ya, jadi kalau kita melayani Tuhan, ya tidak pernah kita
yang menuntut hak ya dalam juga ya sebenarnya kita punya hak di dalam melayani Tuhan, tetapi ya kalau kita sudah sampai kepada iman yang sempurna, ya merasa ya tidak ada artinya ya kita menuntut hak. Sepertinya kita ya tahu bahwa yang kulakukan itu untuk Tuhan semuanya, bukan untuk diri saya. Itu orang yang sudah sampai kepada sekalipun belum sampai tetapi